Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pepatah yang melegenda, tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, semester 5. Nah, di sini kami akan sedikit berbagi ilmu mengenai mata kuliah psikologi keluarga, dan di sini kami akan mengangkat tema tentang konsep ketahanan keluarga. Selamat menyaksikan and enjoy it. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian psikologi keluarga. Apa sih psikologi keluarga itu? Psikologi keluarga yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu yang dapat dilihat secara langsung, yang disadari maupun tidak, yang hubungannya dengan setting keluarga. Pengertian lain dari psikologi keluarga yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental berupa tingkah laku dan proses mental dalam keluarga. Jadi, kesimpulannya, psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu yang berhubungan dengan lingkungan fisik maupun sosial pada setting keluarga. Tujuan pembentukan keluarga. Yang pertama, mengembangkan keturunan yang baik dan utuh, berpikir positif, fokus pada sesuatu yang bersifat baik, dan menjalankan sistem kekeluargaan. Kedua, meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari Tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak. Ketiga, penyesuaian sikap antara suami dan istri, strategi resolusi, cara berterima kasih, meningkatkan spiritual. Keempat, meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi saling cinta dan kasih sayang. Adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan kepada Tuhan untuk saling menyayangi suami istri. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi, misalnya bertanya, mendengarkan, perhatian, dan berpikir positif. Liburan bersama, merencanakan hari-hari istimewa bersama, dan pemeliharaan keunikan keluarga, serta memelihara tradisi. Keenam, mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur. Ketujuh, meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara menerapkan disiplin, mendidik anak-anak untuk berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup. Ketahanan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Bab 2 disebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat tumbuh rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kemudian, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dijelaskan juga kualitas keluarga, yaitu di mana kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kemandirian keluarga, dan mental, spiritual, serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Kemudian ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian pemberdayaan keluarga, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga baik sebagai sasaran maupun sebagai
sebagai pelaku pembangunan sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non-fisik, kemandirian serta kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian, ketahanan keluarga sendiri itu adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keutuhan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Selanjutnya saya lanjutkan tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga atau family strength atau family resilience merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumber daya, strategi coping, and appraisal. Ketahanan keluarga merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga. Komponen ketahanan keluarga itu meliputi keutuhan keluarga, loyalitas, dan kerjasama dalam keluarga, ikatan emosi yang kuat, saling menghormati antar anggota keluarga, fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga, kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak, komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan dengan sensitif, pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga, kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga, kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan, kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman, mencintai dan mengerti, komitmen spiritual, dan yang terakhir berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Keluarga yang kuat dan sukses menurut Martinez itu kuat dalam aspek kesehatan. Indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang maksimal. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu, dan sebagainya. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik, dan pengasuhan untuk pencapaian kepuasan hidup. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan prososial antar anggota masyarakat, dengan teman, keluarga, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis ancaman atau kerapuhan keluarga atau yang dimaksud dengan vulnerability. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu kerapuhan aspek ekonomi atau economic vulnerability, yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi ekonomi keluarga. Yang kedua
kedua yaitu kerapuhan aspek lingkungan atau environmental vulnerability, yang merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumber daya alam atau biasa disebut dengan natural ecosystem. Yang ketiga yaitu kerapuhan aspek sosial atau social vulnerability, yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai contoh berbagai ancaman atau vulnerability, yang terdiri dari yang pertama yaitu sulitnya mencari pekerjaan karena tekanan pengangguran yang tinggi. Yang kedua yaitu tingginya angka kemiskinan. Yang ketiga, marginalisasi kehidupan kemanusiaan di perkotaan. Yang keempat, marginalisasi ekonomi pedesaan. Yang kelima, rawan bencana alam atau biasanya terjadi yaitu gempa, banjir, gunung berapi, dan lain-lain. Yang keenam, inflasi ekonomi yang tinggi. Yang ketujuh, tingginya biaya hidup pada berbagai aspek kehidupan termasuk biaya kesehatan. Yang kedelapan, keamanan pangan yang tidak terjamin.